pertamanya gini, dari Batam saya dulu kerja dan sebagai santri ini Darut Tauhid cabang Batam dulu. Pada tahun 2000 saya di sana selama 4 bulan ya. Ada kabar dari teman saya Tian Suparna yang sedang urus haji di Salman sekarang. Ada kabar katanya, uang di Masjid Salman ada lowongan katanya. Oh gitu ya, ngomong-ngomong lewat telepon gitu. Akhirnya saya mungkin karena di Batam juga agak kerasan, saya langsung aja saya pulang ke Bandung. Saya menuju di sini Salman. Nah, memang di sini ada katanya ada kekurangan karyawan karena yang ada 2 orang karyawan yang sedang keluar ya, dikeluarkan, nggak tahu permasalahannya waktu itu. Dengar-dengar sih dikeluarin karena butuh karyawan 2 ya. Akhirnya saya sama Kang Tian di sini. Menikah saya mungkin baru 3 tahun ya menikah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang umurnya sekarang itu 21 bulan mungkin ya, hampir 2 tahun. Istri saya namanya Dede Asri. Dia tinggal di Buah Batu. Saya juga sekarang tinggalnya di mertua, karena waktu itu kan ibu mertua meninggal. Akhirnya saya pindah dari rumah ibu karena di situ gak ada yang ngurus bapaknya, sama masih ada adik yang masih sekolah ya. Akhirnya saya menetap di situ, Mas. Sekarang ibu udah tua dan dalam pengurusan saya, jadi saya itu rumah dengan ibu dekat dengan rumah istri. Pulang pergi aja untuk melihat kondisi ibu, melihat apa biaya makannya, kesehatannya. Saya sering lihat ke sana, dan alhamdulillah saya juga di rumah punya anak didik mengaji. Pada maghrib kita mengadakan pengajian anak, dan alhamdulillah anak-anak di sekitar antusias untuk belajar di sana. Sebagai seorang tim keamanan di masjid ini, saya lihat beliau seorang yang helpful. Saya melihat, walaupun beliau kategorinya satpam, bahkan saya pernah melihat dia pakai baju satpam, tapi dia tidak segan untuk menegur jamaah dengan cara yang santun untuk membereskan sandalnya. Kemudian secara pribadi, saya melihat dia figur yang amat sederhana. Tidak, gue orang lama di sini, tidak begitu. Dan juga menegur jamaah yang ketahuan tidak disiplin atau melakukan sesuatu yang tidak layak dini, seperti menegur orang yang merokok. Saya pernah menemukan dia dengan santunnya menegur, dan akhirnya malu orang yang merokok itu. Itu dari satu sisi Bang Awang tadi. Kemudian hal lain, sepertinya dekat sekali dengan siapapun jamaah di sini, baik orang muda atau orang tua. Saya yakin orang-orang yang lama ke sini tidak asing lagi dengan beliau, walaupun mungkin tidak pernah bersegur sapa. Tapi secara pribadi saya yakin penilaian jamaah terhadap dia sangat baik. Bang Awang itu orangnya jujur, gaul, terus orangnya itu bertanggung jawab sama kerjaan. Terus ada orangnya itu tekun. Saya belum tahu banyak sih tentang Bang Awang karena saya orang baru gitu. Kalau mau nangkap maling itu harus kita di ruangan gitu. Saya sering gitu, itu sebenarnya berapa jam lihat orang yang mencurigakan.
ketika udah ini gelagatnya mencurigakan, kita di GSG bawah itu sekarang yang jadi front office, saya sering di situ ngumpet untuk ngintip dan ngintip yang mencurigakan itu. Kalau sekarang kan nggak usah begitu, ada CCTV sekarang alhamdulillah, dilengkapi dengan beberapa CCTV di dalam di luar, jadi kita tinggal nongkrong di ruangan security. Kalau yang mencurigakan tinggal dilihat aja. Banyak sih sekarang yang tertangkap, kita lihat di sana. Banyak sekali nih modus yang mencuri sepatu atau tas itu. Kebanyakannya itu sisinya gini, dia pakaiannya kayak mahasiswa, dan dia masuk ketika sholat jemaah. Nah di sini nih banyak sekali mahasiswa yang masih belum sadar ya akan keamanan. Sering sekali ketika sholat itu dia menyimpan tasnya itu di belakang ataupun di samping. Sedangkan di sini kan imam sering wanti-wanti ya, jangan menaruh tas di belakang. Itu benar-benar harus, karena benar untuk keamanan itu jemaah itu jangan sampai meletakkan tas itu di belakang. Jangan merasa wah ini kan masjid, ketika orang lagi sujud biasanya gitu ya, dia ambil. Kalau kejadiannya itu, ataupun dengan syarat tukar, dia bawa tas dengan nggak ada isinya, dia dekatkan dengan tas yang emang dia sebelumnya tahu bahwa itu ada laptop di situ, ini sistemnya ditukar gitu. Dan pernah baru-baru ini saya pernah sidang karena telah menangkap pencuri wanita yang mengambil tasnya yang sedang sholat itu, jamaah akhwat. Waktu itu lolos, kita lihat dipantau di CCTV, oh orang ini nih. Kemudian pada kejadian hari Rabu, hari Sabtu kejadiannya hari Sabtu, hari Rabu datang lagi sama persis dengan pakaian yang karena saya pernah lihat di CCTV, dan nggak itu lagi benar. Orang yang kemarin Sabtu itu yang nyurinya persis dengan yang di CCTV, dengan pakaian, dengan kerudungnya. Sampai diproses ke pengadilan saya, dan akhirnya hakim memutuskan 1 tahun penjara. Dan kalau dilihat dari CCTV itu emang ada penyuruhnya, ada bosnya. Wawan Setiawan, atau kita sering kenal dengan nama Awang, sering kita panggil dengan nama Awang, adalah salah satu karyawan Salman yang tugas pokoknya adalah sebagai petugas keamanan atau security di Masjid Salman. Namun di samping itu, Awang ini kita perbantukan untuk beberapa tugas yang berkaitan dengan keuangan, khususnya adalah menangani pengambilan, pembukaan kotak infak, penghitungan sampai dengan penyetoran ke bagian keuangan. Nah, ada alasan kenapa kita memilih Awang ini untuk membantu keuangan menangani kotak infak. Ini kita lihat dari beberapa kriteria yang patut dinilai dari seorang karyawan untuk membantu keuangan, yang tentunya adalah karakter kejujuran. Ini yang paling penting untuk membantu itu. Kang Awang ini dari sekian banyak karyawan mungkin bisa dibilang salah satu karyawan yang sangat menonjol sifat atau karakter kejujurannya, baik dari ucapan, tindakan, bahkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaannya di Masjid Salman. Itu menunjukkan bahwa Awang ini atau dia ini salah seorang yang memang mempunyai kejujuran yang sangat baik, sehingga kita percayai Awang ini untuk membantu beberapa tugas keuangan. Awang itu cukup
sangat jujur lah menurut saya, sangat jujur. Karena kalau saya melihat dari amanah-amanah yang dibebankan ke dia dari Salman sendiri, ini cukup strategis. Di antaranya dia dikhususkan untuk mengumpulkan uang-uang yang ada di Kenseng hampir setiap hari atau per 2 hari sekali, sampai ke pengumpulan infak-infak yang di Jumat gitu. Saya lihat dari kerjanya cukup bagus katanya, dan saya yakin dengan amanah yang diberikan kepada dia, yakin Salman pun melihat bahwa dia bisa dipercaya. Terus selain itu kami pun kan dari security ada barang-barang temuan atau barang-barang yang ketinggalan, dan saya lihat dari situ Awang sangat teliti dan bisa dipercaya untuk menjaga amanah tersebut. Saudara, ada saudara Juli di sana, kembali saudara Doyo mengotak-atik bola. Saudara-saudara, ada saudara. Jangan kepada semua tim nanti sudah maju untuk bisa. Kegiatan olahraganya di sini, alhamdulillah Salman telah menyediakan lapangan futsal untuk olahraga karyawannya. Alhamdulillah mungkin ya setelah adanya lapangan futsal ini yang semakin ini aja apa namanya semangat mungkin ya untuk olahraganya karyawan, dan mungkin dilihat sekarang jadi jarang sakit gitu. Saya juga alhamdulillah kalau sering olahraga mas sebagian disewakan lapangan itu, dan saya juga diamani sebagai orang yang menangani lapangan besar itu mas. Kalau di sini saya tarif 1 jamnya 50.000 ya untuk umum ya, dan saya langsung ke keuangan store uangnya kurang lebih kalau yang saya tahu ini 8 juta lebih lah. Di samping membantu keuangan juga secara kolektif bersama karyawan yang lain kita tunjuk Awang ini untuk menangani keuangan penyewaan lapangan futsal. Nah, kita menilai bahwa Awang lah mungkin yang mampu dari sisi kejujuran, kemudian mungkin kemampuan untuk leadership, komunikasi dengan yang lain, sehingga kita memilih Awang ini untuk menangani keuangan lapangan futsal. Jadi dedikasinya, kesungguh-sungguhannya, tanggung jawabnya, kejujurannya, itu semuanya bisa menjadi keteladanan ya, jadi keteladanan bagi semua karyawan Salman, bahkan mungkin bagi semua karyawan Muslim ya barangkali gitu. Sehingga saya sangat senang dan hormat pada beliau. Ya, kita bersama-sama mengajak kepada seluruh nih karyawan semua, kita bekerja di masjid ini ya. Niatkan pertama itu kerja kita bukan untuk mencari upah ya, apa namanya, penghasilan. Yang pertama niatkan kita adalah mendapat ridho Allah pertama itu. Apalagi kita kerja di masjid ya. Kalau yang dunia mungkin kita diikutin ya. Kalau kita benar-benar kerja karena Allah ikhlas, insya Allah yang lainnya itu Allah akan cukupkan. Dan kita mengajak terutama kepada diri saya sendiri untuk bekerja jujur, ikhlas, dan cerdas, nah gitu aja.